Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kampung Bungur Sari, Desa Malusma, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya sedang berada di area pemakaman. Namun ini bukan pemakaman umum ya teman-teman, melainkan area pemakaman keluarga. Nah, di belakang saya itu terdapat 1, 2, 3 rumah. Jadi uniknya di sini tuh halaman depan atau pelataran dari rumah-rumah tersebut itu merupakan area kuburan ya teman-teman. Dan alhamdulillah tadi saya sudah bertemu bersama salah seorang warga yang tinggal di area sini dan beliau berkenan untuk kita ajak ngobrol, untuk kita wawancara ya teman-teman seputar kehidupan keluarga tersebut tinggal di sini. Oke, seperti apa kisahnya? Ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya, dan tak lupa buat para subscriber di channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, ini nampak jelas sekali ya teman-teman. Itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 rumah yang merupakan pelatarannya itu area pemakaman. Itu berada di akses jalan utama. Kalau di sebelah sana tuh pertigaan sana itu akses jalan antar kecamatan Bantarujuk dan juga kecamatan Malusma. Kalau ke sini itu antar desa Malusma dan juga desa Werasari ya teman-teman. Nah, uniknya ini di sini tuh, nah di tengah-tengah jalan ini, di samping jalan ini ada satu makam ya teman-teman. Dan kalau ke sebelah sini itu banyak makam tuh. Jadi mungkin dulunya nih sampai sini pemakamannya. Namun sering berjalannya waktu itu batu nisannya atau ciri makamnya itu udah pada hilang. Nah, ini ada makam yang masih utuh nih, batu nisan, mulai di kuburannya juga masih utuh banget. Dan di sini itu tidak hanya makam orang tua, banyak juga makam anak-anak ya. Ada makam anak kecil juga tuh di sebelah sana tuh teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini rumah yang ungu ini ya itu berbatasan langsung dengan makam. Bisa teman-teman lihat dari sini. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, tuh rumah yang ungu itu tuh, yang berwarna ungu, yang cat ungu, itu depannya itu ada 1, 2, 3 makam dan dibatasi sama pagar. Dan sampingnya itu merupakan area pesawahan. Ini juga di depan kita nih ada satu makam lagi. Namun ya udah seperti inilah kondisinya. Jadi kebanyakannya kayaknya sih di daerah di sini tuh makamnya tuh makam anak kecil semua ya teman-teman. Hampir kebanyakannya itu makam anak kecil, soalnya ukuran makamnya pada kecil-kecil. Tapi enggak menutup kemungkinan walaupun makamnya kecil, yang dikuburkan atau yang dikuburkan itu orang dewasa atau orang tua ya teman-teman. Kalau ini makamnya makam panjang tapi menyatu, ada 2 makam. Unik ya. Kalau yang ini nih di depan saya nih, ini udah nggak kelihatan nih cuman kelihatan tumpukan batunya saja, batunya doang. Dan kalau rumah yang ini, nah saya sempat pernah ngobrol nih sama pemiliknya, bahkan di depannya persis, di depan persis ini nih, tuh yang itu tuh yang Jepang itu tuh, nah itu makam. Bahkan di depan sini juga ini bekas makam katanya tuh teman-teman. Nah yang ini yang sekarang jadi taman tuh, kelihatan kan ada satu batu nisan tuh di bawah taman tersebut tuh, di bawah pohon yang ini ada satu batu nisan. Itu adalah kuburan. Ya mungkin usia kuburan di sini udah ribuan tahun. Bahkan mungkin kalau ribuan tahun sih nggak mungkin ya. Yang jelas mah udah pasti ratusan tahun. Ini makam para karuhun, ini makam para nenek moyang keluarga yang tinggal di sini ya teman-teman. Sekarang kita waktunya ngobrol nih sama Teteh selaku pemilik rumah yang halaman depannya itu merupakan area pemakaman ya Teh. Itu Teh pemakaman umum atau pemakaman pribadi sih Teh? Pemakaman keluarga. Pemakaman keluarga. Ya. Berarti pemakaman pribadi ya Teh ya? Ya. Ini Teh pemakaman keluarga siapa sih Teh? Keluarga ya karuhun, barangkali ya nenek, kakek masih di sini. Oh, keluarga Teteh maksudnya? Ya. Keluarga Teteh. Jadi ini pemakaman keluarga Teteh, pemakaman para karuhun-karuhun Teteh. Iya. Nah ini kalau rumah di sini nih ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah
Itu teh masih saudara sama teteh atau Masih saudara. masih Ini ikatan kerabat? kakaknya emak gitu. Ini Oh, bibinya emak gitu. jadi masih Masih. kerabat ya teh ya? Iya, 5 rumah yang ada di sini. Dan yang paling unik mah yang rumah yang ini ya teh ya, katanya depan pagarnya itu adalah area pemakaman juga bekas kuburan iya, itu ya. bekas kuburan itu ada di dalam pagarnya juga ada makamnya. Ada berapa makam itu? Kurang lebih 3 kali ya. 3. 3. Nah, kalau kelihatan dari ininya teh, dari kuburannya atau dari makamnya itu kayak banyaknya itu makam anak kecil ya teh ya? Iya, makam Oh, anak-anak makam kalau yang udah tuanya mah sekarang mah udah pindah ke sono ke makam kemana? umum. Kalau anak-anak mah masih kadang ada yang suka di sini, dimakamin di sini gitu. Kok di sini? Iya. Oh, jadi kalau misalkan ada orang dewasa, orang tua yang meninggal itu nggak dimakamkan di sini lagi walaupun keluarga teteh. Iya, enggak. Nggak. Mm-mm. Kalau misalkan anak kecil mah bayi balita yang kayak gitu dikuburkan di sini. Iya, masih. Kenapa teh? Nggak Enggak. dikuburkan di sini, orang dewasa juga biar dekat gitu untuk berziarahnya atau Kadang gimana? orang dewasa mah gini mikirnya di sini mah kasihan katanya kan suka dipakai main anak-anak gitu. Kalau sore-sore kan ibu-ibu bawa main anaknya di sini. Oh, jadi kalau misalkan sore mah rame di sini teh. Rame. Anak-anak pada Ya, main. kalau malam juga pulang ngaji anak-anak kan itu ada lampu sorot dari sini makam. Jadi terang di sana jadi main tuh di sana. Oh, jadi kalau malam mah ada lampu sorot dari rumah, Iya. jadi pemakamannya itu terang. Iya. Suka pada main juga di depan, walaupun malam hari. Iya. Hebat, luar biasa anak-anak di sini ya. Makanya nggak takut kalau deket makam juga nggak takut. Ya nggak takut lah teh, orang pemakamannya juga bukan pemakaman umum, ini pemakaman keluarga. Dan sekarang mah kan kalau misalkan ada yang meninggal udah nggak dimakamkan di sini lagi ya teh ya. Nah, teteh ini asli sini berarti? Iya. Asli sini. Asli sini. Asli kelahiran sini. Iya. Rumah orang tua yang mana teh? Yang ini. Oh, yang samping. Iya. Oh, pantas. Jadi bukan karena ikut suami gitu, enggak ya, teteh emang asli sini ya teh ya. Dan mungkin dari orang tua dapat tanah atau warisan di kampung dibilangnya ya, untuk bangun rumah ya di sini. Nah, kenapa teh nggak misalkan di tempat yang lain, mungkin di tanah yang lain? Kasihan emaknya nggak ada yang ngurus, anak-anaknya pada jauh. Pada jauh, maksudnya gimana teh? Kan ada yang di Jawa, di Solo, di Wonogiri gitu. Jadi kasihan kalau sakit nggak ada yang ngurusin. Kalau teteh punya berapa saudara gitu teh? 5. 5 saudara. Teteh anak keberapa? Yang keempat. Anak keempat. Semuanya pada jauh. Pangais bungsu ya teh ya? Kalau yang bungsu di mana? Di Solo. Berarti anak perempuannya cuma teteh aja satu-satunya gitu? Ada kakak 1. Kakak 1. Berarti yang semuanya adik laki sama kakak. Nah, batas tanahnya itu batas tanah keluarga teteh ini pagar rumah berarti? Iya. Pagar rumah yang bersebelahan dengan makam? Iya. Nah, jadi kalau rumah teteh ini, teh siapa sih tadi teteh? Mama Sheryl aja. Mama Sheryl ya, belum kenalan ya kita teh tadi ya, langsung ngobrol aja nih. Nama rumahnya Mas Sheryl ini berarti ada paling ujung, karena ke belakangnya itu merupakan area pesawahan. Berarti ke belakang itu udah nggak ada rumah lagi teh? Nggak ada. Nggak ada rumah lagi. Udah nggak ada rumah berarti? Udah nggak ada, mentok sampai sini. Mentok. Tembus jalan sini kemana teh? Bisa, itu ada jalan setapak yang menuju Walahir itu. Dulu mah suka jalan kalau mau ke Walahir ini, jalannya ke sini. Bisa pakai motor? Enggak, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau teteh tahu nggak nama-nama orang yang dikuburkan di sini? Nggak tahu. Teteh? Nggak tahu, nggak ingat. Nggak ingat. Kalau yang tahu mungkin nenek ya, nenek atau kakek. Dan berarti makam dulu bukan rumah dulu ya? Iya, makam. Jadi dulu. Rumah mah ngikutin. Makam zaman dulu Belanda kali gitu dah. Jadi sering berjalannya waktu, mungkin dulunya ini daerah sini tuh masih area perkebunan, area pesawahan. Makanya keluarga teteh dikebumikan di sini, jauh di Palemburan, jauh di perkampungan. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi rame-rame, ya bangun rumah lah di sini gitu ya teh ya. Dan itu yang paling unik mah tuh ada satu tuh yang terbelah sama jalan teh, satu bisa di pinggir jalan. Itu makam masih keluarga itu kalau lebaran itu masih ini semua penuh ini sama keluarga yang ziarah gitu. Masih satu keluarga. Masih sama buyut, sebuyutan gitu. Nanti kan kalau di kampung nih biasanya kan suka ada acara hajatan, contohnya hitanan anak, nikahan anak. Itu kalau naruh panggung sama tempat prasmananya di mana teh? Di sana. Kan ini masih itu ada yang nggak ada makamnya gitu di sini. Saya juga dulu nikah di sana. Oh, teteh nikah di sana. Bukan di makam berarti ya, pelaminannya di atas makam ya teh ya. Oh, terus juga mungkin kalau ada
hajatan hitanan kayak gitu sama juga di sana. Iya, kalau ada pengajian ada tuh di sana. Di sana. Kalau ada yang meninggal juga, ini dulu meninggal ada tahlilnya juga di sana banyak. Di halamannya. Jadi nggak muat di dalam rumah acara tahlilan, di halaman makam itu. Nah unik teh. Jadi teh Mah Sheryl ya. Mah Sheryl ini waktu nikahannya itu di area pemakaman, tempat pelaminannya. Itu nikah tahun berapa sih teh? Tahun 2010. Tahun 2010 berarti baru ya. Berarti 13 tahun ke belakang. Dan lucunya itu pelaminannya di atas kuburan atau di atas makam. Ada nggak teh di sini ada yang punya anak perawan bakal nikahan lagi naruh pelaminan di atas kuburan? Ada, pasti ada. Karena ada sepupu di sini, ada yang anak kakak masih udah SMA. Udah SMA. Nah, ini lucu nih, nanti deh kalau misalkan nikahan karena deket nih jaraknya dari rumah saya ke sini tuh, nanti main ke sini lihat pelaminan di atas kuburan. Resepsi pernikahan di atas kuburan berarti itu ya. Kayak di kota-kota besar aja deh. Kalau acara dangdut ada nggak? Pernah nggak ada acara dangdutan? Ada, pernah. Kalau kemarin juga ada yang dangdut tuh sewa yang di sana lapang itu kan ada perkebunan yang kosong. Yang kosong. Nah, di sana. Oh, jadi nggak boleh di sini mah ya? Kasihan penghuni kuburnya kalau dangdutan mah. Kalau pengajian mah masih mending. Jadi ceraman rohani. Kalau dangdut mah, waduh joget-joget di atas kuburan gila. Teh ini boleh nggak saya review rumah teteh? Silahkan. Yuk sama tetehnya tuh. Bukan teteh ya, tadi teh namanya teh Mah Sheryl. Kalau nama asli apa teh? Teh Rena aja. Teh Rena. Kalau nama asli mah Teh Rena. Nah ini kita review nih rumahnya Teh Rena. Tetehnya boleh di sini teh. Nah, berantakan rumahnya, nggak beres-beres. Nah, anak kan ini libur sekolah, jadi libur sekolah. Iya. Kalau anak punya berapa teh? Anak baru 1. Baru 1. Kelas 5. Ada rencana nambah lagi? Ya ada dong. Oh iya pasti ya teh, masih muda ya teh. Usia berapa teh? 35 tahun. 35 tahun bisa nambah 5 lagi ya teh. Kalau suami emang kemana teh? Suami di Jakarta. Suami di Jakarta. Jarang pulang. Jarang pulang. Berarti kerja atau jualan teh? Jualan. Jualan apa teh? Jualan somai. Jualan somai. Kayaknya mayoritas masyarakat Malus mah siomay, terus jualan batagor, iya, roti bakar juga ya teh. Kalau kecamatan Malus mah ya daerah Ciranca tuh teh. Nah berarti ini teh ruangan apa teh? Ruangan tamu. Ruangan penerimaan tamu. Jadi kalau misalkan ada tamu di sini buka pintu spotnya langsung kuburan. Tapi udah nggak takut lagi ya teh, nggak bakalan takut lagi. Teh boleh ke ruangan mana lagi nih teh? Kamar. Oh kamar. Kalau kamar tidurnya ada berapa sih teh? 2. Kalau ini tuh kamar anak berarti? Enggak, kamar saya. Kamar teteh. Tapi kok konsepnya tuh kayak anak-anak, ada Frozen kayak gitu. Anaknya kan suka makan, masih tidur sama saya. Oh, anaknya emang usia berapa tahun teh? 10 tahun, 11. Udah mau 11 tahun. Berarti kelas 5 ya? Kelas 5 SD. Jadi konsep kamarnya itu Frozen. Itu juga, spraynya juga itu Barbie. Barbie, pink. Kalau cewek berarti anaknya cewek pasti ya? Kalau misalkan laki nggak mungkin Frozen kayak gitu. Terus kemana lagi teh? Ini ruangan? Keluarga aja nonton TV. Ruangan keluarga nonton TV. Jadi untuk teteh, suami, dan juga anak. Kalau anaknya sekarang kan lagi libur sekolah, kemana? Main sama teman-temannya itu. Main sama teman-temannya. Kenapa? Takut atau gimana? Enggak, baru bangun kayaknya. Oh baru bangun. Ih teh maaf nih, tapi nggak apa-apa kan saya nih nggak ada suaminya masuk ke sini. Nggak apa-apa. Aman ya karena ada kamera ini ya. Terus ada tetangga juga pada liatin. Itu kalau ke samping itu kemana teh? Itu kalau spot jendela tuh? Itu sawah, pesawahan. Oh langsung pesawahan. Jadi kalau misalkan buka jendela mah pagi-pagi misalkan nih subuh ambil nonton TV, buka jendela itu langsung area pesawahan, udaranya pasti segar ya teh ya. Segar banget gitu. Kalau ini rumah teh ukuran berapa meter sih teh? 6,5 ke 9 kayaknya. 6,5 meter kali 9 meter. Ya berarti ya kecil. Kalau untuk ukuran apa yang baru rumah tangga mempunyai anak 1 cukup ya teh ya. Tapi kalau misalkan anaknya udah punya 6 bahkan 10 nggak bakal muat nanti. Bukan pelebaran tapi naik ke atas biasanya gitu. Kita lanjut kemana lagi nih teh? Ini ruangan keluarga berarti ya, ruangan tempat nonton TV. Ini mah ruang apa nih teh? Kadang-kadang suka dipakai, kadang pakai sholat aja ini mah. Oh, jadi ini mah ini kamar kedua. Jadi hanya
Kadang sholat di sini aja gitu. Jadi untuk digunakan sholat saja di sini mata ya. Iya. Jadi jarang tempatin karena suaminya jarang pulang. Kalau suami pulang berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Kadang 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan kadang sekali. 2 bulan. 2 bulan sekali, boleh. Ini ke dapur berarti Teh? Iya. Boleh. Ini dapurnya teman-teman. Ini adalah dapur rumah dari Teh Rena. Ya, dapurnya dapur bersih berarti ini Teh ya? Iya. Berarti bukan dapur kotor. Punya dapur kotor nggak Teh yang ada tungkunya kayak gitu? Nggak ada. Hanya ada dapur bersih aja ini. Konsep dapurnya ya minimalis juga ya Teh ya. Dapur kotor berarti nggak ada istilah masak pakai tungku lagi sekarang Mbak ya Teh. Kalau ini tuh ada apa nih? Ruangan apa? Ini gudang. Oh, gudang, goa ya. Kalau di kampung dibilangnya itu goa. Bukan gudang tapi goa. Kalau ke belakang tuh ke sini ada akses pintu lagi nggak Teh? Ya ada, ini keluar. Oh, langsung keluar. Ya. Ke pesawahan yang tadi bukan? Iya, pesawahan tadi. Pesawahan yang tadi. Kalau ini kamar mandinya Teh, boleh nggak saya lihat ke sini? Nah, jadi kalau misalkan ke sini teman-teman, pintunya itu langsung spotnya itu hamparan area pesawahan yang tadi sama Teh Rena bilang. Nah, ini bisa tembus ke daerah Walahir, cuman saya nggak bisa masuk kendaraan apa Teh? Motor. Hanya bisa jalan kaki saja. Terus itu ada jobong ya Teh ya? Iya. Jobong punya siapa? Itu Bapak Haji. Bapak Haji, jadi bukan keluarga Teteh, tanah keluarga Teteh? Ya, masih saudara gitu. Masih saudara. Jadi masih saudara sama Teteh ya? Iya. Nah, ini di sini tuh kalau di daerah Malusma itu ya airnya itu subur ya Teh ya? Subur, makmur, nggak bakal ada istilah kekurangan air lagi ya Teh ya. Oke, kita coba masuk lagi aja Teh, balik lagi aja deh. Ini ditutup aja berarti Teh. Oke. Nah, ini berarti goanya Teh ya, tempat penyimpanan apa? Padi gitu. Tempat penyimpanan padi, terus perabotan yang lain juga. Kalau di kampung pasti ada yang namanya goa atau gudang untuk menyimpan padi dan juga beras ya Teh ya. Oke, yuk balik lagi Teh ke depan lah. Jadi kalau misalkan daerah sini mah rumah Teh pada kecil-kecil ya Teh ya. Iya. Tapi padat sekali nih mah, banyak barang, banyak perabotan. Banyak perabotan sehingga apa? Kelihatan kayak sempit. Kalau misalkan gak ada perabotan, ya pasti luas ya Teh ya. Jadi kalau misalkan di kampung itu, di daerah sini khususnya ya Teh ya. Kalau misalkan ada acara hajatan, acara-acara tahlil atau apa gitu ya. Kursi semuanya, lemari itu pada dikeluarin. Dikeluarin semuanya nih. Biar pada masuk ya Teh ya. Kalau nggak dikeluarin mah nggak bakalan masuk. Oke, ini berarti foto keluarga Teteh? Iya. Oke, Teh Rena. Keluarga yang di Bandung itu mah. Oh, keluarga di Bandung. Berarti keluarga siapa? Dari suami? Bukan dari saya. Oh, dari Teteh. Oh, oke Teh Rena, terima kasih ya Teh Rena atas waktunya. Udah berkenan nih tadi diajak ngobrol, terus juga saya diperbolehkan review kondisi rumah Teh Rena. Semoga Teh Rena sehat selalu, berkah selalu. Dipanjangkan umurnya, digampangkan dalam segala urusannya ya Teh ya. Amin. Itulah tadi ya teman-teman review saya di rumahnya Teh Rena, dan kebetulan ini anak-anak Teh Rena pada kumpul bersama teman-temannya deh ya. Yang suka main di pemakaman berarti Teh. Ini Teh anak-anak yang suka main di pemakaman. Jadi udah nggak asing lagi anak-anak di sini ketika bermain di area pemakaman, di area kuburan. Terus juga ini kan bukan area pemakaman umum. Ini adalah area pemakaman keluarga Teh Rena itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.